Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini, untuk reaksi yang pertama dalam suasana asam, kita akan tulis reaksinya sesuai dengan penyetaraan reaksi redoks yang ada di gambar ini. Ini adalah caranya mulai dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama adalah kita tuliskan reaksi redoks dalam metode setengah reaksi ion. Nah, tapi untuk itu kita harus menentukan dulu yang mana yang mengalami oksidasi dan yang mana yang mengalami reduksi. Mari kita tulis reaksinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah imines ditambah dengan SO4 minus menghasilkan H2S ditambah dengan I2. Oke, kita tulis reaksinya I dengan I dan S dengan S. Oke, karena imines ini merupakan senyawa mono atomik bermuatan, maka biloxnya sama dengan jumlah muatannya. Maka biloxnya sama dengan -1. Selanjutnya untuk SO4 minus. SO4 minus yang kita ketahui adalah bilox dari O sendiri, yaitu -2. Bilox dari O -2. Kita tulis lagi selanjutnya untuk bilox yang lain. Kita tulis bilox semuanya dulu ya. Untuk bilox H yang diketahui, untuk yang di bagian H2S, bilox yang diketahui yaitu bilox H itu plus bilox H plus 1. Lalu untuk itu yang diketahui. Maka kita hitung untuk SO4 minus berarti 4 dikali -2. Berarti kalau 4 dikali -2 berarti -8. Ingat di sini ada muatannya -1. Ada muatan -1 di sini. Berarti 8 sama dengan -1. Di sini maka bilox dari S adalah +7 karena +7 ditambah dengan -8 sama dengan -1. Berarti bilox S di sini adalah +7. Selanjutnya untuk di sebelahnya H2S karena bilox dari H plus 1 berarti karena ada 2H berarti 2 dikali plus 1 berarti plus 2. Berarti di sini plus 2. Karena senyawa ini tidak bermuatan berarti sama dengan 0 kan? Bilox diketahui tambah bilox ditanya sama dengan 0. Kita tulis plus 2 ditambah bilox S sama dengan 0. Maka kalau di situ, kalau H di sini plus 2, maka S-nya harus -2 supaya sama dengan 0, -2. Selanjutnya untuk yang terakhir I2. I2 ini merupakan unsur tidak bermuatan, maka biloxnya sama dengan 0. Maka bilox dari I2 sama dengan 0. Sekarang kita lihat dari reaksi ini, mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Dilihat dari mana? Dari turun atau naiknya bilangan oksidasi. Kalau turun berarti dia mengalami reduksi, dan kalau naik berarti dia mengalami oksidasi. Berarti kita lihat dari -1 ke 0. Naik atau turun? -1 ke 0. -1 ke 0 berarti dia naik. Naiknya sebanyak 1. Berarti kita tulis di situ. Berarti ini merupakan reaksi oksidasi dari -1 ke 0. Sedangkan untuk plus 7 ke -2 karena dia turun, maka dia yang mengalami reduksi. Oke, karena kita sudah mengetahui mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi, maka kita tinggal tulis setengah reaksi ionnya untuk langkah pertama. Jadi untuk langkah pertama adalah tulis reaksi ion. Berarti tulis dalam 1/2 Rx ion. Kita tuliskan
Berarti yang pertama 1/2 oksidasi. Dan yang kedua adalah 1/2 reduksi. Langsung kita tulis 1/2 oksidasi. Karena yang oksidasi yang di atas, makanya kita tulis I- menghasilkan I2. Langsung kita tulis I- menghasilkan I2. Selanjutnya untuk yang reduksi, kita tulis SO4. SO4 tadi minus ya. Oh, ada minus. Jangan lupa minusnya di atas ya. SO4 minus menghasilkan H2S. Kita tulis SO4 minus menghasilkan H2S. Oke, langkah pertama sudah selesai. Berarti kita coret langkah pertama sudah. Kita masuk ke langkah kedua. Di sini tulis setarakan atom yang mengalami atau atom atau unsur yang mengalami yang pertama perubahan bilangan oksidasi. Oke, yang kita setarakan adalah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti kita tulis. Kita lihat di sini. Untuk yang pertama atom dari I- dan I2. Kita harus setarakan dulu. I di ruas kiri ada berapa? Ada 1, sedangkan I di ruas kanan ada 2. Untuk setarakan ini, maka kita tambahkan koefisien sebanyak 2 di ruas kiri. Berarti untuk penyetaran atom berarti 1/2 oksidasi, berarti 2 I- menghasilkan I2. Supaya apa? Supaya I ruas kiri dan I ruas kanan itu jumlahnya sama. Lanjut. Untuk 1/2 reduksi. 1/2 reduksi. Kita lihat untuk yang tadi mengalami perubahan bilangan oksidasi yang S. Di sini S lagi. S ruas kiri ada berapa? Ada 1 dan S ruas kanan juga 1. Berarti perlu disetarakan? Tidak. Tidak perlu disetarakan. Berarti kita tinggal tulis saja reaksinya. Berarti SO4 minus menghasilkan H2S. Oke, lanjut. Setelah kita lakukan penyetaran penyetaran atomnya, kita akan masuk ke penyetaraan yang kedua, yaitu setarakan O dengan penambahan H2O. Ingat, yang kita setarakan hanya O-nya. Kalau senyawa tersebut tidak memiliki O, maka tidak perlu disetarakan. Jadi kalau ada saja baru disetarakan, kalau tidak ada tidak perlu. Oke, kita lihat ke reaksi yang pertama. Untuk tadi reaksi atomnya berarti 1/2 oksidasi, 2I menghasilkan I2. Nah, sekarang yang kita setarakan O dengan penambahan H2O. Sekarang untuk reaksi pertama 1/2 oksidasi. Ada O tidak di ruas kiri? Tidak ada. Di ruas kanan juga tidak ada O. Maka kita tidak perlu menyetarakan, tinggal menulis kembali reaksinya. Berarti kita tulis saja reaksinya untuk setarakan O dengan penambahan H2O. Untuk yang pertama 1/2 oksidasi, kita tulis saja reaksinya karena tidak ada O di situ, berarti 2I menghasilkan I2. Sedangkan untuk 1/2 reduksinya, 1/2 reduksi kita lihat di reaksinya ulang. SO4 minus dan H2S. Ruas kiri O ada berapa? Ada 4. Di ruas kanan ada O tidak? Tidak ada O, maka kita harus menambahkan H2O karena O di H2O itu cuma 1. Berarti kita harus tambahkan 4H2O untuk menyetarakan senyawa SO4. Ditambahkan di mana? Di ruas kiri atau di ruas kanan? Tentu kita tambahkan di yang kekurangan
kekurangan U berarti berada di ruas kanan. Lalu kita tinggal tuliskan berarti SO4 minus menghasilkan H2S ditambah dengan 4H2O. Nah, sekarang kita lihat reaksinya. O di ruas kiri ada berapa? 4. Di ruas kanan juga menjadi 4. Oke, lanjut. Kita lakukan penyetaraan yang ketiga, yaitu setarakan H dengan penambahan H+. Ingat, setarakan H dengan penambahan H+. Kita lihat di yang pertama, ada H tidak? Tidak. Ruas kiri tidak ada, ruas kanan tidak ada. Berarti perlu disetarakan tidak hanya? Tidak perlu. Kita tulis reaksinya kembali. Berarti yang kedua untuk setarakan H dengan penambahan H+, tambah H+. Kita tulis untuk reaksi oksidasinya. Kita tulis reaksinya kembali. 2I minus, ini jangan lupa dia punya minus. 2I minus. Nah, ini tadi minus ya. Nah, menghasilkan I2. Lalu untuk oksidasinya, untuk reduksinya, kita lihat. Di ruas kiri ada H tidak? Tidak ada. Sedangkan di ruas kanan ada H2 dan ada 2 kali 4, 8. Berarti di ruas kanan ini ada H2 dan 8. Berarti ada 10. Berarti kita harus menambahkan berapa H? 10. Kita harus tambahkan 10H di ruas kiri atau di ruas kanan. Tentunya di ruas kiri. Sebanyak 10H. Kita tulis reaksinya. Berarti SO4 minus ditambah dengan 10H+ menghasilkan H2S ditambah dengan 4H2O. Oke, setelah menyetarakan H, yang kita lakukan berikutnya adalah setarakan elektron, setarakan muatan dengan penambahan elektron. Yang akan kita setarakan adalah muatannya. Ingat ya, muatan. Berarti ada plus, ada minus. Oke, kita lanjut. Untuk muatan. Berarti kita tulis setarakan muatan dengan cara tambah elektron. Ingat, elektron ini muatannya minus. Jadi kita tulis yang pertama untuk 1/2 oksidasi. 1/2 oksidasi, kita balik ulang di reaksinya. Di sini 2 ditambah minus berarti ruas kiri ada 2 minus. Jadi ruas kiri ada 2 minus. Ruas kanan 0. Berarti yang kita tambahkan elektron. Elektron itu muatannya minus. Kita harus tambah di ruas kiri atau kanan. Kalau kita tambahkan di ruas kiri, maka dia akan semakin minus. Tapi kalau kita tambahkan di ruas kanan, sebanyak 2 elektron, maka ruas kiri dan ruas kanan akan sama muatannya, sama-sama minus 2. Berarti kita akan tambahkan elektron di ruas kanan. Kita tulis saja. Berarti 2I minus menghasilkan I2 ditambah dengan 2 elektron. Oke, kita lihat. Karena di sini sudah 2, maka di sebelahnya lagi juga harus 2 elektron. Ingat, karena ditambahkan elektron, maka kita setarakan seperti ini. Lanjut. Untuk yang kedua, kita akan lihat muatannya. Di sini muatannya 1, di sini 10. Berarti minus 1 tambah 10 plus, berarti sisa 9 plus. Berarti di sebelah sini ada 9 plus. Sedangkan untuk yang sebelah kanan 0. Sebelah kanan 0 karena tidak ada muatannya di sini. Sekarang yang akan kita tambahkan elektron. Kita harus tambah elektron di mana? Ruas kiri atau ruas kanan? Kalau kita tambah elektron di sini, di ruas kanan misalnya sebanyak 9 elektron, berarti dia jadi 9 minus. 9 minus dan 9 plus sama reaksinya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita tambah 9 elektron di ruas kiri supaya sama dengan 9 plus tambah 9 minus hasilnya 0. Maka ruas kiri muatannya 0 dan ruas kanan juga muatannya
0. Langsung kita tuliskan reaksinya. Berarti 1/2 reduksi sama dengan SO4- ditambah dengan 10H+ ditambah dengan yang kita tambahkan muatan elektron. Berarti ditambah dengan 9 elektron menghasilkan H2S ditambah dengan 4H2O. Oke, kita sudah sampai di langkah yang ini. Sekarang kita maju di langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini kita akan samakan elektron dengan melakukan kali silang. Jadi kita akan lakukan perkalian silang. Sehingga kita dapat reaksi yang setara. Tapi apabila reaksinya itu dalam suasana basah, maka kita akan lanjut ke step keempat. Jadi kita lanjut sampai step 3 saja. Samakan elektron dengan melakukan kali silang. Kita lihat. Untuk di sini elektronnya ada 2. Di bawah elektronnya ada 9. Kita tidak bisa sederhanakan. Kalau 2 dan 4 kita bisa sederhanakan 1 dan 2. Tapi karena 2 dan 9, jadi kita tidak bisa setarakan. Karena tidak bisa dibagi sama rata. Maka kita lakukan perkalian silang saja. Yang di bagian atas dikali dengan 9 sesuai dengan jumlah elektronnya, dan di bagian bawah kita kali dengan 2. Jadi kita lakukan perkalian silang dari patokan elektron ini. Yang di bawah kali 2, sedangkan yang di atas kali 9. Oke, saya taruh di sini saja. Yang di bawah dikali dengan di atas kali 9 sesuai dengan jumlah elektronnya, dan di bawah dikali dengan 2 sesuai dengan jumlah elektron yang di atas. Berarti 2 kali. Oke. Berarti 1/2 oksidasi sama dengan 2 dikali 9 berarti 18. 18 I-. I dikali 9 berarti 9 I2 menghasilkan, jangan lupa, menghasilkan 9 I2 ditambah dengan 2 dikali 9 berarti 18 elektron. Oke, ini sudah lakukan kali silang ya. Lanjut untuk yang reaksi reduksinya. 1/2 red sama dengan 1/2 reaksi reduksi berarti SO4 SO4- dikali 2 berarti 2 SO4-. Berarti kita tulis 2 SO4- ditambah 10 kali 2 berarti 20H+ ditambah dengan 20H+. Lanjut 9 elektron dikali 2 berarti 18 elektron ditambah dengan 18 elektron menghasilkan H2S dikali 2 berarti 2H2S. 2H2S. 4H2O dikali 2 berarti jadi 8H2O ditambah dengan 8H2O. Oke, reaksi totalnya. Reaksi total kita masih bisa, kita lihat di sini. Karena ini elektron 18, di sini ada yang kita tadi kan mau hilangkan elektronnya. Berarti kita lihat kembali di sini elektron ada
18 elektron berarti bisa kita coret ya, 18 dengan 18 hasilnya habis dibagi. Berarti habis. Lalu ya tidak ada H+ berarti tidak bisa kita lanjut tulis reaksi totalnya. Berarti tinggal kita tulis reaksi totalnya. Berarti 18 I- ditambah dengan 2SO4- ditambah dengan 20 H+, kita tulis menghasilkan 9I2 ditambah dengan 2H2S ditambah dengan 8H2O. Setelah kita tulis itu baru kita uji reaksinya. Kita tulis saja reaksinya. Ingat yang di bagian kiri ini, di belakang tanda panah ini semua ruas kiri. Ini belakang tanda panah ini berarti ruas kiri, sedangkan di depan tanda panah ini semuanya ada di ruas kanan. Kita tinggal tulis reaksinya kembali. Berarti kita tulis saja 18 I- ditambah dengan 2SO4- ditambah dengan 20 H+ menghasilkan 9I2 ditambah dengan 2H2S ditambah dengan 8H2O. Sekarang kita uji apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Kalau berdasarkan langkah seharusnya karena ini reaksi suasana asam, kita pasti akan dapatkan reaksi setara, tapi kita harus uji dulu apakah reaksinya sudah setara atau belum. Kalau reaksinya belum setara, maka pasti dalam penyetaraan reaksi ada yang kita keliru, ada yang kita buat keliru sehingga hasil akhirnya tidak sama. Tapi mari kita uji dulu apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Oke. Kita lihat untuk yang pertama, ruas kiri kita tulis untuk HIS. Bentar. Kita tulis untuk HISO. Untuk ruas kanan juga H, I, S, dan O. Oke, kita lihat sekarang untuk H ruas kiri ada 20. Kita tulis 20 H ruas kiri. Sedangkan H ruas kanan kita lihat 2 kali 2 berarti 4. Kita tulis 4 ditambah dengan 4, 2 kali 2 4, habis itu 2 kali 8 16. Oke, berarti 16 tambah 4 20. H sudah setara. Sekarang kita lihat untuk I-nya. Untuk I di ruas kiri 18, I di ruas kanan 2 dikali dengan 9 18. Berarti I ruas kiri 18, I ruas kanan juga 9 dikali dengan 2 sama 18. Sekarang kita lihat untuk S ruas kiri, S ada 2. Ini S ada 2. Di ruas kanan S juga. Perhatikan S dengan koefisiennya juga 2. Berarti S ruas kiri 2, S ruas kanan juga 2. Sudah setara. Sekarang kita lihat yang terakhir untuk O ruas kiri dan O ruas kanan. Kita lihat untuk O ruas kiri 4 dikali 2 berapa? 4 kali 2 8, dan ada 2 di sini berarti 10. Kita tulis dulu 4 kali 2 berarti 8 ditambah dengan 2. Sekarang kita lihat yang ruas kanan. Sorry. Ada yang keliru ya. Sebentar, saya hapus dulu untuk yang ini. Ini cuma 8 saja. Ini H punya. Ini 20H, saya salah lihat. Jadi 4 kali 2 cuma 8. Dan di sini kita lihat di yang bagian kanan. Ini juga ya.
O punya 8 koefisien. Berarti O di ruas kanan juga ada 8. Berarti berdasarkan dia punya muatan, berdasarkan dia punya jumlah atom, sudah setara. Sekarang kita lihat dari ionnya. Apakah ionnya juga sudah setara? Kita lihat, ingat, koefisien mempengaruhi dia punya jumlah ion. Langsung kita tulis saja. Di sini ada 18 minus, di sini ada 2, berarti sudah 20 20 minus. Berarti kalau di sini ada 20 H plus lah. Berarti 20 minus dan 20 plus berarti 0. Sedangkan jumlah kanan ada muatan di atas? Tidak ada, berarti juga 0. Berarti ruas kiri dan ruas kanan muatannya sama dengan 0. Maka reaksi ini sudah setara. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian akan coba untuk soal yang kedua. Nah, dan soal yang kedua, kalian akan lakukan sampai di cara yang ini. Ingat, soal yang kedua kalian akan lakukan sampai di cara yang keempat. Ingat, kalau dia misalnya dengan cara setengah caranya dalam suasana asam, kalian pakai step yang nomor 3. Tapi kalau caranya dalam suasana basah, tidak perlu gunakan step yang nomor 3. Kalian langsung menggunakan step yang keempat. Jadi tulis reaksi, habis itu setarakan baik dari pertama atom, habis itu setarakan O, setarakan H, dan setarakan dia punya muatan dengan penambahan elektron. Lalu sampai di sini kalian lanjut. Kalau dalam suasana asam kalian boleh pakai langkah ini, maka dapat reaksi setara. Tapi kalau dalam suasana basah, maka kalian lakukan cara yang kedua, sehingga kalian dapat reaksi yang setara. Oke, sampai di sini dulu penjelasan. Untuk soal selanjutnya, masing-masing akan coba kerjakan, lalu kumpulkan sesuai dengan hari pertemuan kita. Terima kasih, selamat malam.